Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu menjelang enjing. Dalu punika posisi kita berada di warung Gandem Marnya Mas Agung yang berada di jalur Ponorogo Trenggalek, tepatnya di depan pom bensin Sambit. Saya penasaran dengan Mas Agung ini. Ketika saya melihat YouTube-nya Mas Agung itu, dia selalu memposting hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Jadi saya mau bertanya-tanya kepada Mas Agungnya terkait spiritual. Yang temanya untuk malam ini guyonane ngaji cangkruan dulur. Ngaji cangkruan begitu. Sugeng dalu Mas Agung ya. Iya Mas. Nah, ngapunten iki. Ya mengganggu kemerdekaane panjenengan. Nah, ini ya Mas Agung. Kula yo penasaran terkait apa yang jenengan posting di sosial media dan di YouTube jenengan. Terkait babagan kawruh Jawa niku mohon penjelasannya. Terutama Mas Agung, sing sekarang itu selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan konco-konco dulur-dulur sedaya niku terkait pengenalan diri atau bagaimana kita itu mengenal Tuhan. Sana dhuwur men Mas. Nah, ini soalnya lari-lari konco dulur-dulur saat niki niku kadose sing mulai pirsane tertarik, banyak yang tertarik tentang pendalaman spiritual bab ketuhanan. Ya sakderenge nyumpahaken kula bilih ingkang badhe kula aturaken wonten kerang langkungipun kula nggih cara bocah ngoten nggih sik TK jane ning pun kumawantun damel konten babagan kawruh Jawa nggih niku motivasinipun ingkang sepindah saking raos remen salut dan bangga dumateng para leluhur kita Nggih, yang Jawa ingkang kula pelajari mbah-mbah dhewe niku sejarahipun saderengipun Islam lebet nggih sampun mangerteni Gusti utawi bahasanipun Gusti Allah. Saking ketertarikan menika kula kumawantun damel konten mbok bilih wonten guna manfaatipun kagem generasi muda ingkang sampun semakin tebih nggih saking ajaran para leluhur ajaran Jawa nggih. Ingkang sakjane kedahe generasi muda niku kan langkung kritis mempelajari soalnya napa Nguri-uri soalnya napa sing tiyang luar negeri mawon sami mriki sinau saking kebudayaan, saking nilai-nilai luhur dan sebagainya. Nah niku nek soal napa wae pertanyaan sing rada berat niku. Si pertanyaane tanggapane panjenengan utawa versi panjenengan bab berketuhanan utawa mengenal dadi Gusti niku kaya apa? Nah niku lek secara pribadi kula mendalami cara wong gawe barang seni ngoten otodidak Mas nggih. Jadi nyuwun sewu mbok pilih enten pendapat sing sinau tanpa guru iku gurune setan nggih. Ning kula maknani sik benten soal kawruh bab ketuhanan. Dadi nek bab kawruh ketuhanan niku kita niku saged sinau lewat jalur napa ingkang kita alami saben dinten. Nah niku cara dijerokne malih nek tiyang sepuh ngarani sinau lewat jalur kitab teles. Jadi upamane awake dhewe miswi wong nggih. Nah niku terus otomatis oleh nesu. Lah
dan itu terjadi perkelahian cekcok sakbare ini kan kita bisa introspeksi. Oh, aku mang salah misu wong ini dan itu kan kemudian dikembalikan lagi sing salah sopo lagi. Itu dasar-dasar saya mulai belajar bagaimana menuju spiritual. Jadi dari diri kita sendiri. Omonganku mang terlalu ora ya, omonganku mang keladuk ora ya, nglarani atine wong apa gak ya, dari situ awal-awalnya. Jadi intinya kirang langkungnya mempelajari diri kita untuk lebih peka ngoten Mas nggih. Ngoten nggih saged. Jadi intine niku mengke masuke lek cara di bahasa sing rada dhuwur malih teng kesadaran nggih. Kesadaran murni dalam arti niku mengke lek semakin kita belajar introspeksi akhirnya nurani kita akan bangkit atau cara basa Jawane mempan. Nggih. Jadi ketika kita berbuat salah, otak kita atau ego kita itu pasti nggak mau disalahkan, tapi nurani tetap dalam hati kita tetap Leres paham aku ki jane salah. Nah, dari situlah awalnya. Istilahnya cangkem lambe iso ngapusi tapi batin mboten saged ngapusi ngoten nggih. Makanya yang Jawa enten sing ngendikan aja selak karo batin murah niku. Nggih. Terus lajenge Mas. Jenengan ketika belajar mengenal dat sing sejati utawa Gusti Allah niku ndamel media napa Mas? Kan enten tiyang Jawi sing damel media poso terus mungkin lewat sing bagusé nek teng Islam kirang langkung niku zikir apa ngoten niku mawa meditasi niku jenengan langkung jalur sing pundi? Nek awal-awal saya juga ikut apa ya? Ikut syariat Islam. Nggih. Ya sholat, ya puasa, ya zikir dan sebagainya. Namun setelah berjalan lama akhirnya mengenal metode-metode lain di luar daripada syariat Islam yang tidak melanggar syariat Islam. Salah satu contoh meditasi. Meditasi itu bisa diartikan juga dengan semedi ya. Iya, semedi bahasa Jawane. Nah, itu sesuatu yang di luar syariat Islam tapi tidak melanggar syariat Islam. Karena apa? Pada saat kita meditasi atau semedi, yang kita tuju juga Allah, sama. Betul. Cuman pada prosesinya itu tidak seperti sholat. Jadi kita cukup duduk diam, entah semedinya itu dengan wirid itu bisa dengan bersuara atau dengan dalam hati, seperti itu. Kemudian banyak lagi cara kita mengenal atau mendekatkan diri pada Tuhan. Salah satu contoh dalam keseharian kita bisa memandang, melihat, mendengar dan merasakan apa yang kita alami. Satu misal, kita pergi ke sawah, kita di sana pasti akan banyak melihat hewan, tanam-tanaman. Kalau kita mau menggali bagaimana Tuhan menciptakan, bagaimana Tuhan menggelar atau coro jone gelar jagat, kita pasti akan begitu takjub, begitu kagum akan kekuasaan Gusti Allah. Itu salah satunya. Jadi soal bagaimana cara kita mendekatkan diri pada Tuhan atau mengenal itu adalah suatu hak asasi yang siapapun tidak berhak melarang ataupun menyalahkan selama itu tidak melanggar aturan yang ada di Indonesia. Itu kan ada agama yang disahkan di Indonesia, ini aliran kepercayaan ini. Beda lagi kalau kita bikin aliran sendiri, itu misalnya sholatnya diganti dengan bacaan yang gimana itu sudah melanggar yang seperti itu, yang tidak diperbolehkan. Untuk sementara kayaknya
cukup Mas Agung ini terkait bagaimana membedah bab ketuhanan. Jadi ngeten sedulur, konten malam ini kita membedah ketuhanan, saya rasa cukup sekian. Nanti lain waktu kita bisa sambung lagi dengan wawasan atau pengetahuan atau ilmu-ilmu yang lebih mendalam. Kita korek lagi Mas Agungnya ini, banyak ilmu, banyak kawruh yang dia punya. Jadi nanti di dalam waktu kita bisa korek beliaunya untuk memaparkan apa yang pengalaman yang Mas Agung jalani tiap harinya. Oke, matur sembah nuwun sedulur sedaya. Saya rasa cukup semanten. Nanti suatu saat atau pada waktu yang lain kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol kita dengan cangkruan, ngaji cangkruan. Ya mungkin atau kalau kita nggak malam ya siang hari. Ya lihat posisi nanti, soalnya Mas Agung sendiri juga bekerja. Selamat pagi, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.